Banyak bang sebutannya banyak. Lukas 22. Nah, Lukas 22 nomor 27, dia sendiri yang menyebut dirinya adalah pelayan. Mana Oh ada Tuhan iya. pelayan? Oh nggak apa-apa. Artinya gini, orang kan macam saja, macam-macam dia dipanggil namanya. Adalah Bapak di sorga, adalah Juru Itu Selamat. Macam. orang, jangan Itu kau Tuhan mana mengalihkan itu itu abang Imani? orang. Nggak apa-apa. Jangan, jangan, Nyalain. jangan. Jangan membuat pembenaran dibandingkan Yesus. Kalau sudah kalian katakan Tuhan, kemudian dianalogikan sama dengan manusia. Kan dia kan memang manusia. Iya memang lahir sebagai manusia dia bang. Tapi Nah itu ketuhanannya dia. waktu dia disalibkan, bangkit ke surga, kembali dia ke level kepada Bapak di Ya, di surga. bagian mananya? Di bagian mananya dia Tuhan? Hah? Di bagian mana? Dia menunjukkan mukjizatnya. Dia Nah, menunjukkan mukjizat itu, kuasanya. mukjizat itu, Dia mati, mu- berjalan di mu- atas air, oh, memberikan orang banyak makan itu roti. Itulah mu- ketuhanannya aduh, banyak. apa katanya? Sabar dulu kan, Sian. Jadi Apa kan, yang itu kata? karena mukjizat, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas Iya, kehendakku sendiri. betul. Iya, dia tidak bisa berbuat apa-apa secara manusia. Tapi Bapak di surga lah yang apa dia bisa menciptakan apa yang dia mau, menolong orang sakit, menyembuhkan, membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, membuat roti dari lima jadi Apakah hal itu menjadi syarat dijadikan dia Tuhan? orang udah kuasa Bapak udah ditunjukkan ke bumi ini, masa nggak kita anggap dia sebagai Tuhan? Dia memberikan dirinya disalibkan untuk penebusan dosa. Eh, Ya tadi wajar lah bang. tadi kamu Sama aja. bilang, saya kan tanya di mana letak ketuhanannya Yesus? Karena Itu dia Tuhan bermukjizat ke kamu, dia kan memberikan gitu. ajaran, memberikan firman. Itulah ketuhanannya. Dia memberikan pelajaran, memberikan firman, menunjukkan mukjizat. Itulah ketuhanannya. Sama bang. Pahlawan itu nggak ada yang hidup. Pahlawan itu mati semua. Cuman kan kita Memberikan hargain jasanya. Sekalipun dia itu tidak kita lihat. Itu bang. memberikan firman itu firmannya Yesus sendiri atau firman Tuhannya Yesus? Iya, firman dari Bapak di sorga. Nah, iya, dia penyampai firman. Kalau dia penyampai firman, bukan dia yang berfirman, tapi dia memberikan petunjuk tentang firman Tuhannya. Di mana itu? Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Betul, betul. Betul itu. Nah, Salah itu abang bilang, benar itu. Cuman karena nggak semua jiwa tubuh manusia itu yang bisa berkomunikasi dengan Bapak di sorga. Yesuslah satu-satunya sebagai media. Sebagai Nah, yang kenapa bisa ditambah-tambah lagi? gitu bang. Hanya karena keinginan membuat manusia menjadi Tuhan, Anda melakukan banyak pembenaran, mengambil-ngambil kutipan dalil. Saya rasa Anda ini yang disebut dengan antikristus. Yesus itu anak manusia. Coba kita baca di Lukas 22 nomor 69. Anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan. Iya. Nah, dia itu anak manusia atau anak Tuhan atau dia Tuhan yang duduk di Ya, sebelah kanan sebagai manusia datang ke bumi sebagai anak manusia, setelah bangkit ke surga, dia anak Bapak di surga ditempatkan di sebelah kanannya. Nggak susah kok Nah, bang memang. dia bukan anak Tuhan tapi dia disebutkan anak manusia. Yesus sendiri yang berbicara. Kita Dia kasih kan datang dalil. ke manusia, dia datang Ya, ini. sebagai manusia untuk manusia. Kalau Bapak di Kita surga itu tidak bisa menunjukkan Oh. wujudnya, ditunjukkanlah Kita wujudnya buka. sebagai manusia. Oke, kita buka Gitu dulu. bang. Kita buka dulu dari Lukas 22. Kan orang ini Anda bilang, Pak Mari bilang Yesus itu Tuhan. Dia bangkit, dia itu baru itulah ketuhanannya, balik lagi ke Tuhan. Iya, kembali ke laptop dia, kembali ke Iya. laptop. Kepada aslinya, kepada Bapak di sorga. Karena dia berasal dari Bapak di sorga. Betul? Ini aku boleh mengedekan diriku sendiri? Izin. Boleh, Belum boleh. bisa. Sholat dulu, Belum sholat. bisa. Belum bisa. Aku bukan Sholat dulu kan gitu. moderator.
Nih, mulai sekarang anak manusia ini siapa? Anak manusia itu Yesus, Bang. Nah, Tuhan atau bukan Tuhan atau manusia? Oh, bagi kami Tuhan itu, Bang, bagi kami. Sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Bapak di Kuasa. surga. Yang Tuhan yang mana, yang manusia yang mana? Waduh, yang di sebelah kanannya itulah kembali kepada Bapak di surga yang tadinya dari manusia sebagai jelmaan Bapak di surga. Kembali ke laptop lah dia, Bang. Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah bagi kami. Oke, yang sebelah kanan ini kan Tuhan, betul? Iya. Yang dia duduk ini, anak manusia ini Tuhan atau manusia? Tuhan, Bang, Tuhan. Oke, kalau Tuhan ada berapa Tuhan di sini? Anak manusia kalau- bagi Anda Tuhan. Kalau Abang mendengarkan Tuhan, banyak Tuhan ini, Bang. Banyak Tuhan, Bang. Banyak Tuhan, Bang. Banyak Tuhan. Tapi Tuhan sebagai utusan itu Yesus, Bang. Tuhan sebagai utusan Bapak. Ada berapa Tuhan? Anak manusia Banyak. Tuhan. Banyak. Kanannya Tuhan yang Maha Kuasa. Ada berapa Tuhan? Banyak. Banyak, Bang. Kata di mana? Di mana Yesus mengatakan Tuhan itu banyak? Aduh, kita kan Abang kan bertanya masalah Tuhan, bukan Yesus yang bicara. Kalau masalah Tuhan itu banyak. Ada yang menuhankan uang, ada yang menuhankan setan, ada yang Konteksnya menuhankan ini. banyak, Bang. Aduh, Abang ini gimana sih, Bang Dito? Tuhan dulu. Yang saya kasih dalil ini perkataan Yesus atau bukan pertanyaan Yesus? Gimana? Yang saya tunjukkan dalil ini perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus? Perkataan Yesus. Abang kan Oke. nanya aku cuma Tuhan. Oke. Terus menurut Yesus, anak manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan bagi kami. Menurut Yesus, perkataan Yesus ini anak manusia ini Tuhan atau bukan? Kalau menurut Yesus dia merendahkan diri, dia hamba yang diutus Bapak di sorga. Udah. Menurut Yesus dirinya, aku sebagai hamba Bapakku, kan gitu ada itu. Sabar. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan yang benar bagi kami ya Yesus, Tuhan yang benar. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Bapak di surga. Nah, lalu kenapa kau nggak ikuti Yesus Tuhan yang benar bawa di surga? Oh, abang ini muter lagi yang dari tadi ditanya udah kasih tahu. Bapak di surga itu datang juga kita lihat. Dia datang sebagai manusia menunjukkan wujudnya, itulah Yesus. Itulah yang kami tuhankan. Karena ada di ayat itu segala kuasa telah diberikan. Semakin ditolak, semakin Anda kelihatan. Teman-teman yang di bawah jangan ditiru ya. Abangnya mempersulit diri sendiri. Sebenarnya abang paham, cuman abang mempelesetkan nggak apa-apa lah. Bukan Boleh mempelesetkan. Sebenarnya Anda paham, tetapi Anda tidak mau mengakui apa yang dikatakan Yesus. Saya akuin dong. Makanya di Kristen itu konsep ketuhanan itu Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya Nggak ada. gitu konsep Kristenan. Di klien Oke, kita- juga begitu. Dua. Baik, saya Apa kasih kuasinya roh? 2 Yohanes, ya kan? 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Bukan. 1 Yohanes pasal 5. Sorry. 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Kan ini kan. Ini yang digunakan dalil Bapak ini ya, Pak Simariri. Di mana itu bang? Yohanes berapa? 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Ini dalam kurung ini. Di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Betul ya? Ada ya? Betul? Halilintar. Gak ada satu Yohanes bang. Gak ada satu Yohanes. Gak ada satu Yohanes bang. 1 Nggak ada Yohanes 5 nomor 7. Kan ini nih. Iya gak ada satu Yohanes. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ini 1 Yohanes pasal 5 nomor. Iya di perjanjian lama, perjanjian baru itu. Ini gak ada bang. Yohanes doang. Gak ada satu Yohanes. Kok bisa? Ini ada nih. Oh, Yohanes 5 ayat 1 1. Yohanes
Pasal 5 nomor 7. Anda baru tahu rupanya. Ini nih yang dibuat Iya, oleh Tritunggal. iya. Bapa, Ini Firman, kan dan Roh judulnya Kudus. Dan iman ketiganya. mengalahkan dunia. Oh, Iman Oke. mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, baca. lahir dari Allah, dan setiap orang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Itu ada jelas itu tulisannya. Kenapa mau ketawa? Apa 1 mau Yohanes pasal 5 nomor 7. Oh, nomor 7. Aduh, Bapak Kesaksian ini kesaksian tentang anak Allah. Ini para yang menyaksikan ini ya. Ya saya baca dulu dari 6-nya Bang. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Karena roh adalah kebenaran. Nomor 6-nya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ih, udah. Kenapa mau ketawa? Kan benar itu. Oke, ku tunjukin samamu. Ini materi dasar. Oke. Menurut tafsir Yerusalem, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Abang, Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti apa? Asli apa palsu nih? Kang Dito. Kang Dito. Kang Dito. Aduh, ceder kan ya, sembuh. Kang Dito. Ah, Itu dapat artikel dari mana, Bang? Dari Pos Kota. kok artikelnya dibilang? Iya, di Alkitab itu tidak ada tertulis. Itu penafsir-penafsir liar, tidak masalah lah. Kalau abang bagaimana Nih, apa ini? Al-Quran Sabda, bukan kan? Nih, Yayasan Lembaga Islam, begitu ya? Atau sabda itu bang, itu tafsiran sekarang yang tidak tahu itu menafsirkan. Makanya sekarang di Kristen itu banyak sekte-sekte yang tidak jelas pemahamannya. Ini kita buka, nggak usah congor, nggak usah congor. Ini kita buka, ini orang-orangnya nih, ini orang-orangnya nih. Yayasan Lembaga. Ya orang-orang kemarin yang abang tunjuk sama aku, orang kemarin. Ini yang apa ini? lahir tahun 60-an. Tidak ada pengetahuannya itu bang tentang Alkitab. Saya pastikan itu. Itu orang-orang kemarin itu penafsir liar itu bang. Wadah. Kok malah jadi tanpa runtung? Kenapa jadi tanpa runtung? Nih. Ya, kok berubah dia? Nih, Yayasan Lembaga Sabda atau YLSA. Salah alamat abang membahas. Yayasan apa? Yayasan Islam. Kami tidak mengimani Alkitab Sabda. Jadi abang salah alamat membahas itu kepada saya. Banyaklah yang mengimani Alkitab Sabda. Kenapa nyarocos? Kami tidak ada mengimani Alkitab Sabda. Ya sabar dulu, aku baca, aku habisin dulu, sabarlah ya. Ulang. Yayasan Lembaga Sabda atau YLSA adalah yayasan Kristen non-profit dan non-komersial yang berfokus pada penyediaan Bible
alat-alat biblika dan sumber-sumber bahan keislaman apa kekristenan? Oh, kekristenan yang bermutu. Semua pelayanan YLS memanfaatkan serta menggunakan media komputer dan internet agar dapat dijadikan secara bebas gratis oleh masyarakat Islam. Masyarakat Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi atau aliran gereja tertentu. Jeder kon. Ayo. Anda tidak bisa buat begini, jangan sok-sokan. Gimana sih? Oke, kita buka lagi kontak personnya, ada enggak nih? Nih. Kalau mau geruduk aja sana. Nih. Udah bisa dijawab itu. Apa? Nih. Bisa aku jawab enggak? Nih, Pasar Legi Bisa Solo. dijawab. Nih, di Pasar Legi Solo nih. Aduh. Dapat dari on the spot ya bang, itu datamu on the spot ya. Apa? Dapat on the spot ya bang. Gimana? Itu sudah aku bilang kitab sabda itu tidak ada kami imani. Di- Itu bukan firman mana? bang. Ini Itu PPRG, penafsiran orang yang merasa pintar. Aduh, nyerocos. Iya. Apa on the Tidak spot? ada diajarkan itu di keimanan kami. Kalaupun ada itu ditulis bagi orang-orang familiar, itu yang bikin kacau. Makanya kayak Mangapin Sibuaya. Ini. Tahu nggak Mangapin Sibuaya? Ini Tahu nggak Mangapin Sibuaya bang? organisasinya. Diam dulu, nggak usah nyerocos. Ini organisasi yayasan. Ketua Badan Pembina Yulia Oeniati. Nama Islam mana Kristen? Pengurus yayasan, ketua yayasan Davida Dana, Aduh. Hadi Pramono, Santi Aduh. Titik Lestari, Melina Marta Anggrehini, Yohanes Chandra Rayon. Struktur organisasi ini, Anda ini loh penanggung jawab tim Romawi Makanya aku jawab bang. Marpaung Itu dan tulisan itu tidak kami Christian pakai bang. dan Christian Eka Wibisono. Ya, kalau kamu hanya bersilat lidah, ya, ini aku kasih contoh. Saya kasih contoh. Kita samakan atau mau kita bedakan? Kita coba buka Roma 8 nomor 10, sama atau beda dengan Bible Anda? Nih, Bang bisa aku jawab nggak bang? gambar dulu. Ini kita buktikan sama nggak dengan yang ada di Bible terbitan buku. Tetapi jika Kristus ada di dalam Kristen, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Sama atau beda? Coba sama atau beda dengan yang di buku? Roma berapa? Roma 8 nomor 10, bukan Roma kelapa ya teman-teman, kita tidak boleh mengucap. Roma pasal 8 nomor 10. Sama. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Makanya orang Katolik kalau mau bahas Bible jadi Protestan dulu. Oke bisa aku jawab bang. Apa? Anda nggak tahu apa-apa tentang Bible, udah. Udah bisa aku jawab. Apa yang mau dijawab? Apa yang mau kutanya? Emang apa Bukan yang? abang baca dari penerbit yayasan-yayasan yang merasa pintar itu. Abang pernah nggak tahu Mangapin Sibuaya yang di Bandung? Nah, kayak gitulah pemahamannya, penyesatan jadinya. Jadi kalau yang di Roma itu benar, yang mau bilang itu benar. Cuman Jadi tadi orang Kristen ini, itu orang nggak pernah Kristen kami ini- pakai itu bang. Jadi orang Kristen Jadi kalau yang halaman abang banyak orang ya. Kristen yang mengupload ini, yang memberikan secara online ini gratis, itu sesat ya. Orang Kristen sesat ya. Oh masalah mengklaim itu sesat apa enggaknya, kami tidak mengimani yang abang katakan tadi, tidak. Karena awal kekristenan itu berdiri satu Kristen itu Katolik. Katolik itu yang diapakan
325 tahun yang lalu di mana itu? Lupa aku sejarahnya itu. Jadi ada pun pecahan-pecahan Kristen di tahun 15 ke atas, Bang. Itu penafsir-penafsir inilah mendirikan sekte masing-masing. Sama kayak di aliran kalian sampai 73 aliran. Aslinya kan satu, Bang. Kan gitulah itu. Kami tidak bagaimana yang Abang bilang. Tahu nggak? Iya, jadi salah alamat, Abang. Mengambil baterainya kita diskusi untuk saya. Salah alamat. Iya. Tahu nggak? Tanyalah kepada jemaat-jemaat yang mengimani kitab sabda itu, Bang. Jangan ke saya. Iya. Kok tahu? Nih. Tak kasih dalilnya buat kamu. Apa lagi Bang kau bilang? Apa gue bilang? Apa kau katanya? bilang, Bang? Apa katanya? Nih. Gereja Katolik menetapkan kitab Enak Bang kau kitab dibahas, baru. Bang. Tulisannya gampang dimengerti. Ini mau dikasih tahu nggak nih tentang pelajaran Katolik? Gimana itu? Oke, ini rujukannya teman-teman. Ada ilmunya, ya pantas jadi Kristen. Gak apa-apa, Ini Pak. rujukannya. Kalau saya Ini nggak ada ilmu, ilmu, nggak teman-teman, apa-apa, ya. saya akui nggak ada. Tapi Iman sedikitnya bisa Katolik. menjelaskan gitu, Bang. Diem dulu, aku lagi ngomong di publik ini supaya isu bisa banyak nih. Imankatolik.or.id sejarah kitab suci. Ini dalilnya nih. Ini tentang gereja Katolik menetapkan kitab perjanjian baru. Ya, kita baca. Di mana itu? Ke-27 kitab diterima sebagai kitab suci perjanjian baru baik oleh umat Katolik maupun Protestan. Pertanyaannya adalah siapa yang memutuskan kanonisasi perjanjian baru sebagai kitab-kitab yang berasal dari inspirasi ilahi. Kita tahu bahwa Bible tidak jatuh dari langit. Jadi jatuh dari dari langit kita tahu bahwa kita bisa percaya kepada setiap kitab-kitab tersebut. Nah, jawabannya ada di bawahnya. Kan kamu nggak tahu nih. Nggak tahu aku itu, Kamu nggak mengaku ada sebagai orang sampai Katolik. kamu pelajari. Nah, kamu sebagai orang Katolik, ini kamu mau belajar sama saya. Oh enggak dong, jangan. Nanti kalau belajar sama Abang salah semua. Tapi ini datanya Iman Katolik dari sejarah kitab suci dalam Katolik. Apa yang dibilang? Apa dibilang? Berbagai uskup membuat daftar kitab-kitab yang diakui sebagai inspirasi ilahi, diantaranya satu, ini namanya uskup-uskupnya ya, satu, Mileto, uskup Sardis pada tahun 175. Ya, apa kau bilang? Santo Irenaeus, uskup Lyon, Prancis pada tahun 185 Masehi. Eusebius, uskup Kaisarea pada tahun 325 Masehi. Pada tahun 382 Masehi, didahului oleh Konsili Roma, Damaskus menulis dekret yang menulis daftar kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang terdiri dari 73 kitab. Betul? Katolik 73. Apa kan? 73 apa? Dari Nggak ada 73. 73 Katolik, Bang. Nah, bentuknya gini. Nah, tak hasilnya. Sekali dia kan gitu ini buka-buka itu. Apa? Nih. Yang sampai kau Bang buka-buka itu semua. Yang kita Ini bahas kitabnya. bukan itu, Bang. Sabar dulu. Yang kita bahas bukan itu, udah lari dari jalur ini. Sabar dulu. Ini kitabnya orang Katolik. Perjanjian kita pilih. Ada perjanjian lama, ada Deuterokanonika, ada perjanjian baru. Ini yang nggak dimiliki oleh orang Protestan. Nih, ada apa aja? Tobit, Yudit, tambahan Esther, kebijaksanaan Salomo. Ini ada ini. Yesus bin Sirach. Kemudian ada baru,
ada tambahan Daniel, ada 1 Makabe, 2 Makabe. Aduh, Ini yang nggak ada di jadi Protestan. bahasa apa? Judulnya apa? Sabar dulu. Kamu kan tadi mengarah bahwa kamu kan mau belajar perjanjian baru menurut Katolik, kan gitu. Nah ini tak buka ini kitabnya orang Katolik nih. Nah kita coba baca nih. 1 Makabe pasal 1 nomor pasal 1 Yang nomor kita bahas apa juga? ya dengerin aja nggak usah Apa? kejangan. Aduh kenapa sih? Nih nomor 56. Ini 1 Makabe pasal 1 nomor 56. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, maka dihukum mati oleh pengadilan raja. Nah ini piye ini? Aduh, Ayo. Bang. Kalau itu nggak sampai ke situ pengetahuanku, Bang. Nggak nyampe. Wah jauh memang level kita jauh. Kenapa saya meninggalkan kekatolikan? Ya, kalau levelnya diskusi sama saya adalah Romo. Tapi saya tadi siang itu, saya tadi siang itu melihat. Sabar dulu. Sabar dulu. Jangan. Karena pemahaman harusnya harus abang mengakuinya abang yang pintar. Kalau abang mengakui abang yang pintar, sama saja bohong bang. Harus kami yang mengakui abang yang pintar. Kalau abang mengakui abang pintar, berarti abang tidak pintar gitu bang. Iya, kalau untuk klaim pintar atau tidak sini, kalau nih saya dengan Anda membahas tentang kekatolikan, siapa yang lebih memiliki pengetahuan? Sudah aku bilang nggak sampai ke situ pengetahuanku bang. Kalau abang pun menarasikan begitu, percuma. Kalau abang Nah, ini mengklaim yang diri saya narasikan ya, tertulis. Buat kami belum tentu pintar kan gitu bang. Nah, iya kan tertulis. Makanya Anda catat, kalau kitab Anda berbeda dengan kitabnya Protestan, Anda cari 1 Makabe pasal 1 nomor 56. Kemudian tentang Yesus bin Sirach, siapa dia? Saya tanya coba. Kalau catatan-catatan itu bang banyak bertebaran bang, tapi itu bukan satu acuan. Makanya Enggak dulu. Katolik tidak diterima di Pertanyaan saya, sabar dulu. Pertanyaan saya, kalau Anda orang Katolik, siapa Yesus bin Sirach? Silakan. Ya nggak tahu aku siapa itu yang abang bilang. Nggak kenal. Makanya ikuti aja magisterium, jangan memaksakan diskusi kami soal struktural. Anda terkontaminasi. Kayaknya abang udah kecapean. Apanya yang kecapean? Abang kecapean membuka itu tidak ada buahnya. Loh, bagi Anda enggak ada karena Anda orang Katolik odong-odong. Anda bukan orang Katolik sebenarnya. Itu loh. Kalau orang Katolik Setingkat kalau orang Katolik ya, pasti kalau ada dia baca Bible, pasti bertanya sama pastor atau sama romo. Tapi Anda enggak pernah nanya. apa yang mau saya tanyakan bang sama Romo? Oke, coba Lumen Gentium itu apa? Apa? Lumen Gentium itu apa? Oh nggak pernah saya tanya itu ke Romo bang, nggak jadi dan nggak perlu. Nah itu berarti standar Anda itu memang nggak tahu apa-apa di Katolik. Nggak ada buahnya bang bahasan kita ini. Yang kita bahas apa lari kemana ini materi? Kasih itulah Ya bang. karena alhamdulillah. Atas tilo dulu, kasih tilo dulu. Abang nggak nyambung. Abang mengklaim diri pintar. Yang nggak nyambung itu kamu. Jadi kedapatan bahwa umat-umat saudara-saudara Katolik tidak mendalami kekatolikannya. Sama kayak ini. Ini cuman kalau bisa dibilang gadungan sih ya.
Sekalian aja masuk Protestan, Bang. Anda nggak tahu apa-apa tentang Katolik. Bang, di Katolik, kalau di Katolik paling utama, kalau abang bisa mengakui dosa, berarti abang mengikuti aliran Katolik. Abang ada nggak dosa, Oke. bang? Ada nggak dosa, bang? Oke, Anda mengakui dosa itu kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada pastor? Pengakuan dosa Anda. Saya akuin pastor, saya akuin kepada pastor itu dosa. Karena pastor lah yang bisa membantu kita untuk merubah sikap, jangan diulangin lagi dosanya. Astagfirullahaladzim. Itu, bang. Jadi ngaku dosa kepada manusia. Padahal Tuhan itu ada. Tuhan itu maha pengampun. Kenapa Anda memilih jalur pengakuan dosa ke manusia? Itu makanya abang keluar dari Katolik. Abang salah. Kalau abang guruku contohnya ya, analoginya ya, aku harus mengakui kebodohanku karena abang Ya yang udah. bisa membimbing pengajaran ke aku. Kalau aku mengaku dosa ke pastorlah yang membimbing aku untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Itu makanya, bang. Tunjukkan di mana di Bible. Sabar dulu. Tunjukkan di mana di Bible kalau pengakuan dosa itu kepada manusia, di mana? Aduh, kalau di Bible betul tidak ada itu. Cuman kan itulah teknik pengajaran di Katolik. Kalau masalah tertulis itu menurut masing-masing lah itu bagaimana ya. Itu nggak usah diprotes lah, nggak usah dibahas itu. Tapi itulah di Katolik. Kalau kita mengaku dosa kepada pastor, karena pastor lebih membimbing kita untuk kebaikan berdasarkan kitab yang didalaminya. Gitu, bang. Kalau abang sebagai guru, saya sebagai murid, ke abang aku mengadu untuk abang bimbing aku sebagai murid yang pintar. Understand? Kang Dito, makan dulu, bang. Udahlah, Anda memang harus banyak belajar. Maka diskusi lintas agama buat Anda adalah tempat untuk kita bukan melatih congor kita, tetapi apa yang kita tanya dan jawab sesuai dengan ada literasi. Aku suka diskusi lintas iman ini, bang. Tapi kalau Anda tidak punya literasi ya Anda tadi udah mengaku bodoh. secara detail memang aku tidak memiliki. Cuman benar juga ada pertanyaan-pertanyaan Kang Dito. Cuman lari dari jalur gitu. Itu aku tak bahas. Naiklah Jos, itu ada Jos kan di bawah Kang Dito. Naik Jos. Iya. Ini tahu sama tahu ini Kristen Pak Muslim. Tahu sama tahu. Kita buang waktu ngajarin dia. Dia Kristen, Ustaz Arif. Kristen itu. Kamu tahu itu Kristen tuh. Tahu sama tahu ini Kristen. Naikkan dulu noten yang lain, naikkan dulu. Kristen itu. Ya. Itu tahu sama tahu itu juga Kristen itu. Udah jadi lama. Jadi kalau nggak ada literasi Bang Sinamare, berarti sama dengan bohong. Kenapa? Karena cuma sekedar dogma dan imani saja. Itu namanya hayalan, angan-angan. Bukan begitu, bang. Sekarang semua itu nggak mungkin tertulis lah ya. Cuman bisa kita simpulkan menurut pengajaran dan yang tertulis di Alkitab. Kalau semua ditulis itu, ya nggak muat Alkitab itu, bang. Enggak, contohnya pengakuan dosa kepada pastor di mana tertulisnya tidak ada. Itu hanya buatan-buatan daripada bapak-bapak gereja. Makanya itu yang ditentang oleh Martin Luther tentang pengakuan dosa tersebut. Nah, ditentang oleh Martin Luther. Makanya ada Protestan. Oke. Ya. Boleh. Jadi sementara di Bibel Abang tidak ada ajaran tentang pengakuan dosa kepada pastor. Ya, pengakuan dosa itu kepada Tuhan. Ampunilah dosaku. Yesus mengajarkan kepada Tuhan, bukan kepada pastor. Boleh ku jawab, bang?